Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Vita Warmatasari. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar fisika tentang apa? Hukum 1 Kirchhoff ya. Masih ada kaitannya di bab listrik dinamis atau rangkaian arus searah. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Check it out. Jangan lupa subscribe ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hukum 1 Kirchhoff ya, lebih mudah Kirchhoff. Nah, di sini kita masih lanjut di bab listrik dinamis ya, rangkaian arus searah. Untuk hukum 1 Kirchhoff itu bunyinya jumlah kuat arus listrik yang memasuki suatu percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari percabangan ya. Jadi nih kalian bisa lihat di sini, ini kan ada cabang. Nah, cabang ini ada 6 ya. Ada yang tanda panahnya masuk ke titik sini pusat, ada yang keluar. Itu yang disebut masuk ke percabangan dan keluar dari percabangan. Jadi I yang masuk sama dengan I yang keluar. Ya, kalian bisa lihat di sini I masuk sama dengan I keluar. Sigma itu apa? Jumlah ya, ingat-ingat jumlah. Kemudian I yang masuk mana saja? Ada, kalian lihat tanda panah yang masuk nih. 1, 2, dan 6 ya. Kemudian yang keluar 3, 4, dan 5. Jadi jumlah I masuk itu sama dengan jumlah I yang keluar. Dengan I itu apa? Arus listrik ya. Di sini kan jumlah kuat arus listrik yang memasuki percabangan sama dengan yang keluar dari percabangan. Satuannya apa? Ampere ya, ampere. Contoh perhitungan hukum 1 Kirchhoff. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi ya. Ada beberapa arus listrik. 1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, dan I9. Nah, kemudian di sini ada L2, L1. Ini adalah lampu ya. Jadi ini sebagai lampu 1 dan lampu 2. Misal di sini ada arus listrik yang mengalir ya sebanyak 9 arus. Kemudian kita uraikan ya, Jadi ini kan I yang masuk ya. I yang masuk adalah I1 ya. Kemudian I yang keluar apa? Ini I9 ya. Ini bisa ditulis ini masuk ya. Terus ini yang keluar. Nah, kalian bisa lihat di sini I masuknya mana saja. Aduh, mana sih ini kursornya? Nah, yang masuk ada I2, I4, dan I3. Jadi di sini I1 masuk, kemudian dia terpecah ya menjadi 2, 4, dan 3. Jadi nih jumlah I1 itu I2 ditambah I3 ditambah I4. Kemudian untuk I4 ternyata dia bercabang lagi ya, jadi I5 dan I6, berarti I4 itu sama dengan I5 ditambah I6 ya. Kemudian I4 ini sama dengan I7 ya, sama dengan I7. Oh ya, kalian bisa lihat ini tanda panahnya belum ada. Nih ya, ini tanda panahnya ke sini, ini ke sana. Ya. Kemudian untuk I1 sama dengan I9 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian I4 sama dengan I7. Nah, I7 berarti sama saja I5 ditambah I6. Ya, ini I2 sama dengan I8. Mana ini I2 kan yang ke sini nih. Karena ini I2 di sini, dia lurus terus, lurus lewat lampu, lurus lagi. Nah, jadi I2 sama dengan I8. Untuk I9 berarti jumlah dari
Ini ya, ini I3, ini kan I3 di sini, I3 ditambah I7 ditambah I8. Jadi kalian di sini fokusnya lihat tanda panahnya ya, arah panahnya. Oh, ini masuk nih, masuk. Kemudian oh, ini keluar nih, keluar dari percabangan. Ini juga keluar, ini keluar hasilnya ya. Jadi I yang masuk, jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Kita coba contoh soal ya. Nah, di sini ada 4 percabangan ya. I1, I2, I3, dan I4. Tentukan kuat arus I3 ya. Jadi I3 ini berapa nilainya? Kalian bisa lihat tanda panahnya. I1 masuk apa keluar? Masuk. I2 masuk apa keluar? Masuk. I4 masuk juga. Nah, karena tiga-tiganya masuk, terus I3-nya keluar. Berarti ini ya, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti I3 yang masuk I1 ditambah I2 ditambah I4 itu akan sama dengan I3. Seperti itu ya. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya. I1-nya 5, terus I2-nya 3, I4-nya 2 sama dengan I3. Dijumlahkan 5 ditambah 3 ditambah 2 10. Berarti I3-nya sama dengan 10. Apa satuannya tadi? Ampere ya. Mudah bukan? Paham ya? Kita coba contoh soal yang lain. Sama ya, ada 4 buah percabangan. Perhatikan gambar di samping. Pada titik P dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika diketahui besarnya I1 sama dengan 6, I2 sama dengan 3, dan I3 sama dengan 7 ampere, tentukan berapa besar nilai I4. Nah, ini kalian bisa lihat dari warnanya ya. Warnanya sudah beda kan? Nah, untuk I1 dan I2 masuk atau keluar? Masuk ya. Kemudian I3 dan I4 masuk atau keluar? Keluar. Jangan lupa diketahui ya. Jadi kalau misal soal seperti ini kalian bisa tulis diketahuinya pakai gambar ya. Ini digambar, kemudian tulis I1-nya berapa, I2 berapa, I3 berapa, I4 berapa. Itu sudah cukup untuk diketahui. Yang ditanyakan I4 ya. Jadi ini I1 6, I2 3, I3 juga I3 7. Jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk berarti I1 ditambah I2 akan sama dengan yang keluar I3 ditambah I4 ya. Kita masukkan angka-angkanya. I1 berapa? 6, I2-nya 3, kemudian I3-nya ada 7 dan ditambah I4. 6 ditambah 3 9 ya, 9. Kemudian untuk 7-nya pindah ruas jadi negatif 7 ya. 9 dikurangi 7 itu sama dengan 2 dong, salah. Ya, ini 9 dikurangi 7 sama dengan 2 ya. Berarti I4-nya itu sama dengan 2 ampere. Ini keliru ya. Ini adalah 2 ya, ini itu 2. Contoh soal berikutnya. Nah, ini ada beberapa arus listrik 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 buah ya. Nah, diketahui besarnya arus listrik yang melalui I1, I2 1 ampere, I1 3 ampere, I4 setengah ampere. Tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Kalian bisa lihat di sini I1 itu akan sama dengan I5 karena yang masuk itu sama dengan yang keluar. Kita coba bahas ya. Nah, diketahuinya seperti ini aja pakai gambar. Jadi arusnya langsung ditaruh di sini ya. I1-nya 3 ampere, I2-nya 1 ampere, I4-nya setengah ampere. I3 dan I5-nya dicari.
ini I5 juga ya, I3 dan I5. Kita tulis ini juga ada I5. Nah, I1 kan sama dengan I5. Otomatis I5-nya sama dengan 3 ampere ya. Jadi I5-nya di sini sama dengan 3 ampere. Kemudian untuk I1-nya jumlahnya berapa? Nah, I1 adalah jadi I2, I3 dan I4 merupakan hasil dari I1 ya. Di sini berarti I1-nya I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5 juga ya, karena yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, dimasukkan angkanya. I2-nya 2 ampere, I3-nya kita nggak tahu ya, dicari. I4-nya setengah ampere. Kemudian I5-nya kan sama kayak I1 nih di sini. Berarti dia nilainya 3. 1 ditambah setengah, 1 setengah ya. 1 ditambah 0,5, 1,5 sama aja ya. Ditambah I3 sama dengan 3. Berarti I3-nya sama dengan 3 dikurangi 1,5. Berapa hasilnya? Setengahnya ya. Berarti I3-nya sama dengan 1,5 ampere. Mudah bukan? Nah, silakan kalian bisa cari-cari soal yang sejenis ya untuk latihan soal. Di sini saya juga berikan 2 latihan soal. Ini ada 5 buah percabangan. Silakan kalian cari X-nya ya. Tentukan nilai X. X ini arus listrik di sini berapa? Kemudian satu lagi, ada berapa percabangan ini? Ada berapa arus listrik? 5. Ya, tentukan nilai I2 dan I4. Ya, ini hampir sama seperti tadi. Silakan kalian coba dan bisa cari juga contoh soal yang lain ya untuk dicoba di rumah. Thank you. See you next time. Bye. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa tanya di chat ya, di chat YouTube ini atau chat ke sosial media saya ya. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe, like ya. Nah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.